Marga membatalkan PT Jasa Layanan Operasi. Karena PT Jasa Layanan Operasi atau JLO itu tidak memiliki urgensi yang jelas soal bisnis. Tadi disampaikan oleh Pak Sabda sebagai Sekjen Aspek Indonesia. Ini ngambil ruas orang, ambil ruas tol JLJ yang sudah dikelola secara baik. Jadi PT JLO ini bukan perusahaan yang baru yang membuat sebuah ada kantornya, kemudian ruas tol baru, enggak. Ruas tol yang sudah ada diambil, dicaplok. Ruas tol itu adalah PT JLJ dan juga Jasa Marga. Jadi ini praktek-praktek outsourcing terselubung yang dilakukan oleh PT Jasa Marga. PT Jasa Marga selaku BUMN tidak patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku yang disampaikan oleh Pak Sofyan. Undang-Undang nomor 13 dilanggar. Peraturan Presiden tentang pembatasan 5 jenis pekerjaan dilanggar. Ini bicara tentang janji, Pak. Ini bicara tentang komitmen. Komitmen pejabat negara, bukan pengusaha. Jasa Marga ini punya negara, bukan punya pribadi. Tapi mereka mengelola Jasa Marga seolah-olah punya pribadi, seolah-olah punya yang namanya itu Aditya Warman sebagai direktur utama PT Jasa Marga. Ini adalah kejahatan, kalau menurut saya, kejahatan kemanusiaan. Kasihan anak-anak ini, bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun jadi outsourcing di Jasa Marga, sebanyak 3.000 orang. Diiming-imingi mereka menjadi karyawan tetap di Jasa Marga, tapi tidak pernah terwujud, malah dilempar ke anak perusahaannya itu PT Jalan Tol di luar Jakarta. Nerima mereka dengan status kontrak, oke lah saya terima, kata mereka yang 3.000 orang. Suatu saat mereka berangan-angan, bermimpi akan menjadi karyawan tetap di PT Jalan Tol di luar Jakarta. Mimpi tinggal mimpi. Angan-angan itu sudah kandas, dirampas, dihilangkan oleh PT Jasa Marga sendiri. Agustus 2015, Jasa Marga tanpa ada angin, tanpa ada hujan, mendirikan anak perusahaan yang namanya PT Jasa Layanan Operasi atau JLO. Kemudian anak-anak ini yang seharusnya jadi karyawan tetap di PT JLJ dilempar lagi jadi karyawan gak jelas juga di PT JLO. Ini adalah praktek-praktek terselubung, outsourcing, sama aja perusahaan penyedia tenaga kerja. Jahat mereka. Dan kami akan melakukan perlawanan dengan aksi di DPR 21, 22, 23 Oktober. Sebelumnya kita akan melakukan aksi di Bursa Efek Jakarta jam 9 sampai jam 12 siang. Karena Jasa Marga sudah terbuka, sahamnya sudah dibeli tuh sama publik. Supaya pengguna jalan tahu, rakyat Indonesia tahu, rakyat sudah membeli, sudah membayar itu yang namanya tol. Besok naik November 2015 ini. Tapi yang mereka bayarkan hanya untuk menindas pekerjaannya sendiri. Ini kejahatan luar biasa. Dan pengguna jalan, rakyat nggak tahu. Tahu-tahunya pegawai tol gajinya gede. Padahal itu bullshit, bohong besar. Mereka outsourcing terselubung. Mereka bekerja 24 jam, dibagi 3 shift. Shift 1 dari pagi jam 6 sampai jam 1 siang. Shift 2 dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Shift 3 dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Bukankah itu terus menerus, tidak bisa ditinggal? Mereka memperlakukan anak-anak ini bukan sebagai anak bangsa, tapi sebagai bangsa lain, orang lain. Mereka merampas hak mereka, merampas hak pekerja yang sudah harus didapatkan. November 2015 harga mereka menjadi pegawai tetap di PT JLJ. Dirampas dengan didirikannya PT JLJ. Kalau Jasa Marga tidak pernah mendengar lagi, tidak mau mendengar, alias tidak mau melihat, buta dan tuli, kami pastikan tanggal 28, mohon dicatat kawan-kawan wartawan, ini akan menjadi sejarah penting. Baru kali ini pekerja jalan tol mogok kerja 3 hari, tanggal 28 Oktober, 29 Oktober, tanggal 3 Oktober, kita akan bikin itu kredit Jabodetabek. Pondok Ranji kita akan tutup, kita tidak akan melakukan transaksi. Ya, kita akan tutup Pondok Ranji, kemudian Jakarta Cikampek, Bogor, Tanjung Priok, kita akan buat itu yang namanya kredit. Kita lock, kita akan kunci. Saya pengen tahu sampai sejauh mana kuatnya mereka. Ini negara melawan rakyat berarti. Padahal rakyat yang tertindas. Saya minta direktur utama Jasa Marga harusnya membuka hati,
rakyat. Hatinya tersentuh dengan ini, bukan malah melakukan perlawanan. Ini kezaliman yang luar biasa. Anak-anak ini dianggapnya tidak punya orang tua. Anak-anak ini dianggap orang-orang miskin. Anak-anak ini dianggap orang-orang yang butuh pekerjaan, takut di PHK. Mereka menakut-nakuti dengan kewenangannya, kesewenangannya. Mereka berbungkus baju dengan menggunakan ini loh, sayalah perusahaan, sayalah yang namanya negara. Apakah itu? Kami sudah tanyakan kepada Jasa Marga. Katanya ini adalah nawacitanya Pak Jokowi. Saya nggak percaya, masa iya Pak Jokowi seperti ini? Ini adalah nawacitanya Pak Jokowi sehingga kami akan membuat PT Jelo. Masa iya Pak Jokowi ngurusin yang namanya PT Jasa Layanan Operasi? Gak mungkin, saya nggak percaya. Kalau sebuah BUMN sekelas Jasa Marga sudah membuat sebuah kapitalis, bagaimana dengan yang lain? Jasa Marga telah memperlihatkan contoh buruk untuk perusahaan swasta yang lain. Ini cermin. Kalau Jasa Marganya sendiri begitu sebagai BUMN, apalagi perusahaan swasta akan ditiru ini. Kami nggak main-main dan kami bukan sewer. 21, 22, 20 Oktober kami akan aksi di Bursa Efek Jakarta. Kami minta sahamnya supaya itu terkoreksi. Jangan sampai sewenang-wenang. Dan di DPR kami berharap, kami minta anggota DPR yang terhormat, terutama Komisi 6 bidang BUMN dan juga Komisi 9 Ketenagakerjaan untuk manggil Direktur Utama Jasa Marga. Ini konyolnya, seluruh direktur Jasa Marga, direktur BUMN malah patuhnya sama menek BUMN. Saya melihat cenderung seolah-olah yang namanya pekerja BUMN atau di BUMN punya peraturan ketenagakerjaan sendiri. Mereka nggak patuh tuh terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Mereka hanya patuh terhadap menek BUMN. Ini lucu bener. Menaker sudah manggil Direktur Utama Jasa Marga, nggak juga datang. Katanya siapa mereka? Menaker siapa? Yang mereka patuh lebih yaitu menek BUMN. Ini konyol bener. Kami minta, nanti kami menginap di sana. Kawan-kawan wartawan bisa liput kami lah, akan menginap. Meskipun dari Polda tidak boleh menginap, ya, kami tidak akan membuat kerusuhan di DPR, enggak, cuma ngaji doang nanti malamnya, tidak akan ada orasi. Kami juga tahu diri, kami juga sadar diri, nggak boleh yang namanya teriak-teriak di malam hari. Kami akan ngaji di sana, ya. Ngaji kan biasanya kalau orang yang sudah mati kan kita ngaji, nah itu kita ngaji juga sama, matinya hati nurani mereka. Kalau 21, 22, 23 Oktober mereka tidak mendengar, 28 sebagai kebangkitan Hari Sumpah Pemuda akan dimulai mogok kerja. Surat pemberitahuan tentang mogok kerja sudah kami sampaikan ke seluruh polisi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Bogor, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Jakarta Cikampek, Polres Bekasi sudah kami sampaikan sampai Menko Polhukam karena kami tahu resikonya. Itu pasti kredit terkunci di mana-mana. Tapi ini satu-satunya jalan bagi kami supaya mereka mendengar kami. Kami sudah aksi unjuk rasa sudah kami lakukan. Yang namanya dialog di partai sudah. Ini adalah aksi terakhir. Bukan arogannya kami, tidak. Kami sudah melakukan yang namanya dialog dengan manajemen JLJ, JLO kami lakukan dialog, Jasa Marga kami lakukan dialog. Sampai aksi unjuk rasa kami lakukan. Tapi mereka tidak bergeming. Mereka tidak mendengar kami. Karena tadi kami dianggap orang-orang bodoh, orang-orang kelaparan, orang-orang tidak berpendidikan. Dan mereka punya yang namanya kekuasaan dan kewenangan. Apakah itu? Negara melawan rakyat. Padahal kami adalah sesungguhnya rakyat yang benar-benar tertindas. Tolong kawan-kawan media, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sampaikan kepada seluruh media yang kawan-kawan miliki. Ini loh, ada sekelompok orang yang sekarang sedang minta keadilan yang dilakukan secara tidak adil oleh PT Jasa Marga. Rakyat pengguna jalan tol bayar itu yang namanya tol mahal. Kawan kan tahu tol jor itu kan mahal benar. Mahal benar tol jor itu. Bayar secara cash, tunai. Kemudian perlakuannya gajinya bohong kalau misalnya gajinya besar-besar. UMP kok. UMP. Kalau dikatakan tadi bonus kita gak apa-apanya sama Telkom.
tidak seberapa yang